Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Risa. Pernahkah kalian membayangkan, berdiri di puncak kesuksesan dengan gaun pengantin seharga mobil mewah membalut tubuh, namun hati kalian terasa seperti padang pasir yang tandus? Aku mengalaminya. Aku dipaksa menyerahkan sisa hidupku pada pria yang tidak kucintai demi bakti kepada orang tua. Namun, yang lebih mengerikan bukan pernikahanku yang tanpa cinta, melainkan sebuah pertemuan tak terduga di lampu merah yang kumuh, yang menampar wajahku dengan kenyataan pahit. Mantan kekasih yang dulu membuangku demi ambisi kekayaan, kini kutemukan sedang menengadahkan tangan meminta belas kasih. Takdir sedang mempermainkan kami dengan cara yang paling kejam. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Hari ini, Jakarta terasa begitu terik, seakan matahari ingin membakar habis dosa-dosa penghuninya. Namun, sesejuk apapun pendingin ruangan di butik mewah kawasan Kebayoran Baru ini, tidak mampu mendinginkan hatiku yang mendidih oleh rasa sesak. Aku berdiri kaku di atas podium kecil beralaskan beludru merah. Di hadapanku, sebuah cermin raksasa setinggi 3 meter memantulkan sosok wanita yang nyaris sempurna. Gaun pengantin berwarna putih gading itu melekat indah di tubuhku. Payet-payet kristal Swarovski yang dijahit satu persatu dengan tangan berkilauan tertimpa cahaya lampu gantung. Ini adalah gaun impian jutaan wanita. Karya desainer papan atas yang harganya bisa untuk membeli sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Cantik sekali, Risa. Kamu seperti bidadari, seru ibuku dari sofa tunggu. Wajah tuanya berbinar, dihiasi senyum lega yang sudah lama tidak kulihat. Matanya berkaca-kaca, menyiratkan rasa syukur yang mendalam. Aku memaksakan sudut bibirku untuk terangkat, membentuk senyum palsu yang sudah kulatih selama sebulan terakhir. Terima kasih, Bu, jawabku pelan. Suaraku terdengar hampa, memantul di dinding-dinding marmer yang dingin. Di dalam cermin itu, aku melihat Risa yang asing. Risa yang sukses, Risa yang kaya raya, Risa yang sebentar lagi akan menjadi istri dari Bimo, putra tunggal konglomerat properti. Tapi di balik tatapan mata itu, ada jiwa yang sedang menjerit minta tolong. Jiwa yang masih tertinggal di masa lalu, terperangkap dalam janji manis yang diingkari. Mari kuajak kalian mundur sejenak ke 5 tahun yang lalu. Ke masa di mana aku hanyalah mahasiswi sederhana di Bandung, yang percaya bahwa cinta adalah segalanya. Saat itu, duniaku berpusat pada satu nama. Adrian. Adrian bukan pria kaya. Dia mahasiswa penerima beasiswa yang harus bekerja paruh waktu sebagai pelayan kafe untuk membiayai hidupnya. Tapi bagiku, dia adalah pria paling hebat di dunia. Kami punya mimpi untuk menaklukkan dunia bersama. Kami sering menghabiskan sore di selasar kampus, berbagi sebungkus batagor sambil merancang masa depan. Nanti kalau aku sudah sukses, aku akan bangun rumah besar buat kita, Riz. Kamu nggak perlu kerja capek-capek lagi. Kamu cukup jadi ratu di rumahku, kata Adrian waktu itu, sambil menggenggam tanganku erat. Matanya yang coklat terang memancarkan tekad yang kuat. Aku percaya padanya. Demi Allah, aku sangat percaya padanya. Aku mencintaimu, Adrian, lebih dari apapun. Bahkan ketika teman-temanku menyuruhku mencari pria yang lebih mapan, aku tetap memilih bertahan bersamanya. Aku menemani dia saat dia sakit. Aku meminjamkan uang tabunganku saat dia butuh modal untuk skripsi. Aku memberikan segalanya. Namun, kenyataan menampar pipiku dengan sangat keras tepat di malam wisuda kami. Malam yang seharusnya penuh perayaan, berubah menjadi malam paling kelam dalam sejarah hidupku. Di sebuah taman kota yang sepi, di bawah temaram lampu jalan yang mulai redup, Adrian memutuskan hubungan kami. Maaf, Risa. Kita harus berhenti sampai di sini, ucapnya dingin. Tidak ada nada penyesalan dalam suaranya. Aku ternganga. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Kenapa, Adrian? Apa salahku? Kita baru saja lulus. Kita bisa mulai mewujudkan mimpi kita. Mimpi itu terlalu mahal. Risa, potongnya cepat. Dia membuang muka,
enggan menatap mataku. Aku harus realistis. Cinta nggak bisa bikin perut kenyang. Aku dapat tawaran kerja di perusahaan multinasional di Singapura. Pemiliknya suka sama kinerjaku. Dan putrinya juga menyukaiku. Duniaku runtuh seketika. Kakiku lemas. Jadi, kamu meninggalkanku demi wanita lain karena dia kaya. Begitu. Adrian menatapku tajam. Iya. Aku bosan hidup susah. Risa. Aku bosan harus menghitung uang receh cuma buat makan. Kalau aku sama kamu, kita akan terus merangkak dari bawah. Aku nggak mau itu. Aku mau lari kencang menuju puncak. Maaf, kamu cuma jadi penghambat langkahku. Kalimat itu. Kamu cuma jadi penghambat langkahku. Kalimat itu menghunjam jantungku, mencabik-cabik harga diriku hingga tak bersisa. Malam itu, Adrian pergi meninggalkanku yang menangis meraung-raung di pinggir jalan. Dia melangkah pergi tanpa menoleh sedikitpun, mengejar ambisi dan kekayaan yang dia puja, meninggalkan aku yang hancur lebur. Sakit hati itu mengubahku. Dendam menjadi bahan bakarku. Aku bersumpah pada diriku sendiri, aku akan menjadi wanita yang jauh lebih sukses daripada dia. Aku akan membuat Adrian menyesal seumur hidupnya karena telah membuang berlian demi batu kerikil. Aku merantau ke Jakarta dengan modal nekat. Aku bekerja gila-gilaan. Siang jadi malam, malam jadi siang. Aku merintis usaha startup di bidang logistik. Jatuh bangun kualami sendirian. Ditipu rekan bisnis, diremehkan investor karena aku wanita. Semua kutelan bulat-bulat. Setiap kali aku merasa lelah, bayangan punggung Adrian yang menjauh selalu muncul, memecutku untuk bangkit lagi. Dan Allah Maha Adil. Usahaku membuahkan hasil. Dalam 3 tahun, perusahaanku meledak. Valuasi bisnisku meroket. Di usia 25 tahun, aku sudah membeli apartemen mewah di Kuningan, mengendarai mobil sport Eropa, dan menjadi sampul majalah bisnis ternama. Aku membuktikan bahwa tanpa Adrian, aku bisa terbang tinggi. Namun, ujian datang dari arah yang tak terduga. Perusahaan ayahku di kampung halaman mengalami krisis hebat akibat salah kelola. Hutang menumpuk di mana-mana. Rumah keluarga kami terancam disita bank. Ayahku terkena serangan jantung ringan karena stres. Di saat genting itulah, Om Wijaya, sahabat lama ayah yang merupakan konglomerat properti, datang bak pahlawan kesiangan. Dia bersedia melunasi semua hutang ayah dan menyuntikkan dana segar, dengan satu syarat. Aku harus menikah dengan Bimo, putra tunggalnya. Ini perjodohan bisnis berkedok persahabatan. Awalnya aku menolak keras. Aku punya uang, aku bisa bantu ayah, teriakku. Tapi ternyata, lubang hutang ayah terlalu besar. Bahkan tabunganku pun tak akan cukup menutupnya. Demi menyelamatkan nyawa ayah dan kehormatan keluarga, aku terpaksa mengangguk. Aku menjual kebebasanku. Aku menerima lamaran Bimo, pria yang baik, santun, dan sangat kaya, tapi sama sekali tidak kucintai. Kembali ke masa kini. Sesi fitting baju pengantin akhirnya selesai. Tubuhku rasanya remuk redam, bukan karena lelah fisik, tapi lelah batin. Aku butuh udara segar. Pak Asep, jangan langsung pulang ke apartemennya. Kita putar-putar dulu. Cari jalan yang sepi. Pintaku pada sopir pribadiku saat masuk ke dalam mobil sedan hitam yang nyaman. Siap, Bu Risa. Tapi jam segini Jakarta macet di mana-mana. Bu, kalau mau agak sepi, mungkin kita lewat jalan tikus di daerah belakang pasar saja, tawar Pak Asep. Terserah Bapak saja, jawabku sambil memejamkan mata, menyandarkan kepalaku di jok kulit yang empuk. Mobil melaju perlahan, membelah kemacetan ibu kota. Aku membuka sedikit jendela mobil. Aku ingin mendengar suara bising jalanan, ingin menghirup bau aspal dan debu, sekadar untuk mengingatkanku bahwa aku masih hidup di dunia nyata, bukan di dalam sangkar emas yang menyesakan ini. Mobil kami berbelok memasuki kawasan yang kumuh dan padat. Kontras sekali dengan butik tempatku tadi berada. Di sini, rumah-rumah berhimpitan seperti kotak korek api. Got-got terbuka mengeluarkan bau tak sedap. Orang-orang berlalu lalang dengan wajah lelah, berjuang demi sesuap nasi. Tiba-tiba, mobil berhenti karena lampu merah di perempatan kecil yang semrawut. Di trotoar sebelah kiri, mataku menangkap sosok yang memprihatinkan. Seorang pria, mungkin seusia denganku,
duduk bersila di atas kardus bekas. Pakaiannya compang-camping. Warnanya sudah berubah menjadi coklat kusam karena daki dan debu. Rambutnya gondrong dan gimbal, menutupi sebagian wajahnya yang tertunduk lesu. Di hadapannya, tergeletak sebuah mangkuk plastik pecah berisi beberapa koin receh. Dia pengemis. Pemandangan biasa di Jakarta, pikirku. Tapi entah kenapa, hatiku tergerak. Mungkin karena aku sedang merasa sedih, rasa empatiku jadi lebih peka. Aku merogoh tas tanganku, mengambil selembar uang 100.000 rupiah. Pak Asep, tolong panggilkan pengemis itu. Kasih ini ke dia, kataku sambil menyodorkan uang. Pak Asep menurunkan kaca jendela bagian depan. Mas. Sini bentar. Ini ada rezeki dari ibu, teriak Pak Asep. Pria itu tidak langsung bergerak. Dia tampak ragu, seolah takut diusir. Perlahan, dia mencoba berdiri. Kakinya terlihat pincang sebelah. Dia menyeret langkahnya mendekati mobil kami. Saat dia sudah berada tepat di samping jendela mobilku, aku bisa melihatnya dengan jelas. Bau apek menyengat hidungku, tapi aku tidak peduli. Dia menengadahkan tangannya yang gemetar dan kotor, menunggu uang itu berpindah tangan. Terima kasih, Bu, terima kasih banyak, ucapnya dengan suara parau yang serak. Jantungku berhenti berdetak-detik itu juga. Suara itu. Suara yang dulu selalu membisikkan kata-kata cinta di telingaku sebelum tidur. Suara yang pernah berjanji akan membangun istana untukku. Suara yang sama, yang mengucapkan kata putus dengan kejam 5 tahun lalu. Darahku berdesir hebat, naik ke kepala membuatku pusing seketika. Dengan tangan gemetar, aku menekan tombol untuk menurunkan kaca jendela mobilku sepenuhnya. Aku harus memastikan. Aku harus melihat wajah di balik rambut gimbal dan kotor itu. Mas, panggilku lirih, nyaris tak terdengar. Pria itu mendongak. Mata kami bertemu. Waktu seakan membeku. Hiruk-pikuk jalanan Jakarta lenyap seketika. Yang ada hanya aku dan dia. Mata itu cekung dan redup, dikelilingi lingkaran hitam yang dalam. Wajahnya tirus, tulang pipinya menonjol tajam karena kurang gizi. Tapi aku tidak mungkin salah. Bentuk hidung itu, tahi lalat kecil di bawah telinganya, dan tatapan mata itu. Mulutku ternganga, tapi tidak ada suara yang keluar. Air mataku menetes tanpa permisi, jatuh membasahi gaun kerjaku yang mahal. Pria itu terpaku, matanya membelalak lebar seolah melihat hantu. Bibirnya bergetar hebat, menyebut namaku tanpa suara. Risa. Ya Allah. Itu Adrian. Mantan kekasihku yang dulu begitu sombong, yang meninggalkanku demi mengejar kekayaan dan wanita lain. Kini dia berdiri di samping mobil mewahku, dengan pakaian compang-camping, tangan yang kotor, dan status sebagai seorang pengemis. Bagaimana mungkin? Apa yang terjadi padanya? Di mana ambisinya? Di mana kesuksesan yang dia kejar dengan mengorbankan hatiku? Kenapa dia berakhir di jalanan seperti ini? Sementara aku duduk di dalam mobil mewah dengan cincin berlian di jari manisku. Takdir macam apa ini? Rasa puas karena dendam terbalas bercampur aduk dengan rasa iba yang menyayat hati. Aku ingin tertawa melihat kehancurannya, tapi hatiku justru menangis melihat kondisinya. Adrian, pria yang pernah menjadi segalanya bagiku, kini tak lebih dari sampah jalanan di mata orang lain. Pak Asep, buka kuncinya. Saya mau turun. Perintahku tegas, mengabaikan klakson kendaraan lain yang mulai bising karena lampu sudah hijau. Jangan, Bu. Kotor. Nanti ibu kenapa-napa. Cegah Pak Asep panik. Buka sekarang. Pak. Bentakku. Aku mendorong pintu mobil hingga terbuka lebar, melangkah keluar dengan sepatu hak tinggi yang menghentak aspal panas. Aku berdiri berhadapan dengan Adrian. Dia mundur selangkah, tampak malu dan ketakutan. Dia berusaha menutupi wajahnya dengan lengan bajunya yang sobek. Jangan lihat aku, Riz. Pergi, tolong pergi, rintihnya. Suaranya pecah menahan tangis. Dia berbalik badan, mencoba lari dengan kakinya yang pincang. Tapi aku tidak membiarkannya pergi. Tidak kali ini. Aku mencengkram lengan kurusnya yang hanya tinggal tulang berbalut kulit. Adrian, berhenti. Teriakku. Dia berhenti. Bahunya berguncang hebat. Isak tangis mulai terdengar darinya.
Pria yang dulu begitu angkuh, kini menangis seperti anak kecil di pinggir jalan raya. Apa yang terjadi padamu, Adrian? Kenapa kamu jadi begini? Mana janji kamu untuk sukses? Mana wanita kaya yang kamu pilih itu? Tanyaku bertubi-tubi. Air mataku semakin deras mengalir. Dia berbalik perlahan, menatapku dengan pandangan yang membuat hatiku remuk. Pandangan yang penuh penyesalan, penderitaan, dan rahasia besar yang selama ini dia simpan rapat-rapat. Aku kena karma, Riz. Atau mungkin, aku memang bodoh, bisiknya lemah, sebelum tubuhnya limbung dan jatuh pingsan ke dalam pelukanku. Orang-orang mulai berkerumun. Klakson bersahut-sahutan. Tapi aku tidak peduli. Aku memeluk tubuh kurus dan bau itu erat-erat di tengah jalanan Jakarta yang kejam. Hari ini, 1 minggu sebelum pernikahanku dengan pria lain, masa laluku kembali dalam wujud yang paling menyedihkan, dan aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah detik ini. Klakson mobil di belakang kami menjerit-jerit tidak sabar, memecah kebisingan sore di kawasan Jakarta Selatan yang padat. Tapi bagiku, suara-suara itu terdengar seperti dengungan lebah yang jauh. Fokusku hanya satu. Tubuh ringkih yang kini terkulai tak berdaya dalam pelukanku. Adrian pingsan. Tubuhnya terasa begitu ringan, jauh lebih ringan dari yang kuingat. Tulang-tulang rusuknya terasa menonjol di balik kaos oblong kusam yang ia kenakan. Bau keringat bercampur debu jalanan dan aroma sampah yang menyengat langsung menusuk hidungku, menempel pada blazer sutra mahalku. Tapi anehnya, aku tidak merasa jijik. Yang ada hanya rasa perih yang mengiris-iris ulu hati. Bu Risa. Aduh, bagaimana ini Bu? Macet total. Dan, Bapak ini pingsan. Suara Pak Asep terdengar panik, menyadarkanku kembali ke realita. Cepat bantu saya. Pak, teriakku. Suaraku bergetar namun tegas. Kita angkat dia masuk ke mobil. Sekarang. Tapi Bu, jok mobilnya nanti kotor. Bapak ini, baunya. Pak Asep ragu. Wajahnya meringis melihat kondisi Adrian yang penuh daki. Persetan dengan jok mobil. Pak, mau mobil ini terbakar pun saya tidak peduli. Cepat bantu saya atau bapak saya pecat sekarang juga. Ancamku. Aku tidak main-main. Saat ini, nyawa Adrian lebih berharga daripada tumpukan besi mewah ini. Dengan terburu-buru, Pak Asep keluar dari kursi kemudi. Kami berdua memapah tubuh Adrian yang lunglai. Orang-orang di sekitar trotoar menatap kami dengan pandangan aneh. Seorang wanita eksekutif dengan pakaian bermerek, dibantu sopir berseragam, menggotong seorang pengemis kumuh masuk ke dalam sedan mewah hitam mengkilap. Pasti di mata mereka, ini adalah pemandangan yang gila. Saat pintu mobil tertutup dan AC kembali menyembur, aroma tidak sedap langsung memenuhi kabin mobil yang biasanya wangi lavender itu. Aku meletakkan kepala Adrian di pangkuanku, mengusap rambutnya yang gimbal dan lengket. Dulu, rambut ini selalu tertata rapi dengan pomade, wangi mint yang menyegarkan. Sekarang, rambut ini kasar seperti ijuk. Apa yang sebenarnya terjadi padamu, Adrian? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Ke rumah sakit terdekat, Pak. Ke rumah sakit Medistra di Gatot Subroto. Cepat, perintahku. Pak Asep mengangguk, menyalakan lampu hazard, dan mulai membelah kemacetan dengan agresif. Aku menatap wajah Adrian yang pucat pasi. Ada luka parut memanjang di pelipis kirinya, luka yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bibirnya pecah-pecah dan kering. Tangannya yang terkulai di atas jok kulit berwarna krem terlihat kasar, kuku-kukunya hitam dan panjang. Tangan ini dulu begitu halus saat memegang pena, saat menulis skripsi, saat menggenggam tanganku. Kini, tangan ini terlihat seperti tangan kuli bangunan yang bekerja paksa. Tiba-tiba, ponselku di dalam tas bergetar hebat. Nama Bimo muncul di layar. Jantungku mencelos. Rasa bersalah seketika menghantamku. Aku sedang memangku mantan kekasihku yang pingsan, sementara tunanganku menelepon. Aku menarik napas panjang, mencoba menetralkan suaraku sebelum menggeser tombol hijau. Halo, Mas Bimo, sapaku, berusaha terdengar senormal mungkin. Halo, sayang. Kamu di mana? Kata ibu kamu sudah selesai fitting baju. Aku mau ajak makan malam di Sky, sekalian bahas vendor dekorasi yang mau ganti bunga. Suara Bimo terdengar renyah dan penuh perhatian. Lidahku keluh.
Berbohong pada Bimo adalah hal terakhir yang ingin kulakukan. Tapi mengatakan yang sebenarnya saat ini sama saja dengan bunuh diri. Maaf, Mas. Sepertinya aku nggak bisa malam ini. Kepalaku pusing sekali setelah fitting tadi. Mungkin efek AC butik yang terlalu dingin. Aku mau langsung pulang dan istirahat. Dustaku meluncur begitu saja. Allah, ampuni hamba. Oh, begitu. Ya sudah, kamu istirahat ya. Jangan terlalu capek. Perlu aku kirim dokter atau obat ke apartemen? Tanyanya khawatir. Perhatian Bimo justru membuatku semakin merasa jahat. Tidak perlu, Mas. Aku cuma butuh tidur. Besok kita bicara lagi ya. Assalamualaikum. Aku mematikan sambungan telepon dengan tangan gemetar. Aku menatap Adrian lagi. Demi pria yang telah membuangku ini, aku baru saja membohongi calon suamiku yang sempurna. Apakah aku sudah gila? Apakah cinta masa lalu sekuat itu hingga mampu mengalahkan logika dan komitmen? Bu, kita sudah sampai di lobi IGD. Suara Pak Asep membuyarkan lamunanku. Petugas keamanan dan perawat berhamburan mendekat saat melihat mobil mewahku berhenti. Namun, langkah mereka sempat terhenti sejenak saat melihat siapa yang keluar dari kursi penumpang belakang. Bukan pejabat sakit jantung atau nyonya besar yang pingsan, melainkan seorang gelandangan yang digotong oleh wanita bergaun mahal. Tolong dia, Sus. Lakukan yang terbaik. Saya yang tanggung semua biayanya. Masukkan ke ruang VIP kalau perlu. Teriakku histeris saat mereka memindahkan Adrian ke brankar dorong. Para perawat itu profesional. Mereka mengangguk dan segera mendorong Adrian masuk ke ruang tindakan. Aku berlari kecil mengikuti di belakang. Sepatu hak tinggiku beradu nyaring dengan lantai keramik rumah sakit. Bau obat-obatan dan antiseptik menyambutku, aroma yang selalu membuatku mual. Maaf, Bu. Ibu harus menunggu di sini. Dokter akan memeriksanya dulu, cegah seorang perawat berbadan gempal di depan pintu IGD. Tapi saya harus memastikan dia baik-baik saja. Bantahku. Kami akan melakukan yang terbaik. Ibu silakan urus administrasi dulu, ucap perawat itu tegas namun sopan, lalu menutup pintu tepat di depan wajahku. Aku merosot duduk di kursi tunggu besi yang dingin. Lututku lemas. Aku menatap tanganku yang masih ada noda debu bekas memegang Adrian tadi. Apa yang sedang kulakukan? 1 minggu lagi aku akan menikah. 1 minggu lagi aku akan menjadi Nyonya Bimo. Seharusnya aku sekarang sedang spa, luluran, atau makan malam romantis. Bukan duduk di depan IGD rumah sakit umum menunggu mantan pacar yang sudah jadi gelandangan. 1 jam berlalu rasanya seperti 1 abad. Akhirnya, seorang dokter muda keluar dari ruangan. Jas putihnya terlihat kontras dengan wajahnya yang lelah. Keluarga pasien atas nama Bapak tanpa identitas tadi. Panggil dokter itu ragu. Saya, Dok. Saya, temannya. Namanya Adrian. Jawabku cepat, berdiri menghampiri dokter. Bagaimana keadaannya, Dok? Dokter itu menghela napas panjang sambil membetulkan letak kacamatanya. Kondisinya cukup memprihatinkan, Bu. Pasien mengalami malnutrisi parah. Sepertinya dia tidak makan layak berhari-hari, mungkin berminggu-minggu. Dehidrasi berat juga. Tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah bekas-bekas luka di tubuhnya. Luka? Tanyaku tercekat. Luka apa, Dok? Ada banyak bekas luka lama di punggung dan kakinya. Seperti bekas pukulan benda tumpul. Dan di pergelangan tangannya, ada bekas ikatan yang membekas dalam. Sepertinya pasien pernah mengalami penyekapan atau kekerasan fisik dalam jangka waktu yang lama. Tulang rusuknya juga ada yang pernah patah dan menyambung sendiri tanpa penanganan medis yang benar. Duniaku berputar lagi. Penyekapan. Kekerasan. Adrian bilang dia pergi ke Singapura untuk bekerja dengan konglomerat. Dia bilang dia akan hidup enak. Kenapa tubuhnya penuh luka penyiksaan? Sekarang dia sudah sadar, Bu. Tapi dia masih sangat lemah dan terlihat trauma. Kami sudah memindahkannya ke ruang perawatan sementara. Ibu bisa menjenguknya. Tapi tolong jangan dipaksa bicara terlalu banyak, saran dokter itu. Terima kasih, Dok, ucapku lirih. Aku melangkah gontai menuju kamar yang ditunjuk. Jantungku berdegup kencang, siap meledak. Aku membuka pintu kamar rawat inap itu perlahan.
Di atas ranjang sempit dengan spray putih, Adrian terbaring. Infus menancap di tangan kirinya yang kurus. Wajahnya sudah dibersihkan, meski rambut gimbalnya masih ada. Dia menatap langit-langit kamar dengan tatapan kosong. Adrian, panggilku pelan. Dia tersentak kaget, seolah baru saja mendengar ledakan bom. Dia menoleh ke arahku. Saat melihatku, matanya membelalak ketakutan. Dia mencoba bangun, mencabut selang infus di tangannya dengan kasar. "Jangan, Adrian. Kamu mau kemana?" teriakku, berlari menahan tubuhnya. "Lepaskan aku, Risa. Aku harus pergi. Di sini nggak aman. Kalau mereka tahu aku di sini, kalau mereka tahu aku ketemu kamu dalam bahaya. Risa, lepasin." Racau Adrian panik. Tenaganya lemah, tapi ketakutannya membuatnya nekat. "Siapa yang kamu maksud? Siapa mereka, Adrian?" "Tenanglah. Ini rumah sakit. Ada satpam. Kamu aman di sini." Aku berusaha menenangkannya, memegang bahunya erat-erat. "Kamu nggak ngerti, Riz. Kamu nggak tahu siapa yang kita hadapi. Dia, wanita itu, dia iblis," bisik Adrian dengan mata melotot. Keringat dingin mengucur deras di dahinya. "Wanita itu? Maksudmu anak konglomerat yang kamu pilih dulu? Yang katamu akan memberimu kesuksesan?" tanyaku. Nada suaraku mulai meninggi karena emosi yang tertahan. "Jadi ini harga kesuksesan yang kamu kejar, Adrian? Disiksa dan kelaparan." Adrian berhenti memberontak. Dia menatapku lekat-lekat. Air matanya menetes lagi. Kali ini bukan air mata ketakutan, tapi air mata kepedihan yang amat sangat. Dia tertawa getir. Tawa yang terdengar menyakitkan. "Sukses. Kamu pikir aku hidup enak selama 5 tahun ini, Riz? Kamu pikir aku meninggalkanmu karena aku gila harta?" "Ya," jawabku tegas. "Itu yang kamu bilang di malam wisuda. Kamu bilang aku penghambat karirmu." Adrian menggeleng lemah. Dia memejamkan mata, seolah mengumpulkan sisa tenaganya untuk membuka kotak Pandora yang selama ini ia kunci rapat. "Aku terpaksa, Risa. Malam itu, sebelum aku menemuimu di taman, ayahku ditangkap polisi. Aku terdiam." "Ayah Adrian? Pak Burhan yang baik itu. Ditangkap kenapa?" tanyaku bingung. "Dia dijebak. Rekan bisnisnya menaruh narkoba di gudang toko ayahku. Jumlahnya besar sekali. Ancamannya hukuman mati, Risa. Lalu, keluarga pemilik perusahaan di Singapura itu datang. Wanita itu, namanya Clarissa. Dia terobsesi padaku sejak aku magang di perusahaan ayahnya. Dia bilang, dia bisa membebaskan ayahku dari segala tuduhan, asalkan aku mau ikut dia ke Singapura, menikahinya, dan memutuskan semua hubungan di Indonesia, termasuk kamu." Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan pekikan kaget. "Jadi, kamu berkorban demi ayahmu?" tanyaku tak percaya. "Bukan cuma ayahku, Risa." Suara Adrian bergetar hebat. Dia menatap mataku dalam-dalam. "Clarissa tahu segalanya tentangmu. Dia tahu di mana kamu kos. Dia tahu siapa orang tuamu. Dia mengancam, kalau aku menolak tawarannya, bukan cuma ayahku yang akan membusuk di penjara, tapi kamu akan dia celakai. Dia orang yang punya kuasa tak terbatas, Risa. Nyawa orang kecil seperti kita tidak ada harganya bagi dia. Aku takut sekali kamu kenapa-napa. Makanya aku berakting jahat. Aku buat kamu benci aku, supaya kamu menjauh, supaya kamu selamat." Air mataku tumpah tak terbendung. Selama 5 tahun ini, aku hidup dalam kebencian. Aku memaki namanya setiap malam. Aku mengutuknya dalam setiap doaku. Ternyata, dia melakukan itu semua untuk melindungiku. "Tapi, kenapa sekarang kamu jadi begini? Kalau kamu menikah dengan dia, kenapa kamu jadi pengemis?" tanyaku di sela isak tangis. Wajah Adrian berubah menjadi gelap. Ketakutan kembali membayangi matanya. "Karena aku lari, Risa. Hidup dengan Clarissa bukan pernikahan. Itu neraka. Aku dikurung, diawasi 24 jam, dipukuli kalau aku menolak melayaninya. Aku jadi budak nafsunya. Sebulan yang lalu, aku berhasil kabur saat mereka lengah. Aku menyelundup masuk ke kapal kargo, terdampar di Jakarta tanpa identitas, tanpa uang.
Aku mau pulang ke rumah orang tuaku, tapi rumah itu sudah rata dengan tanah. Tetangga bilang orang tuaku sudah meninggal 2 tahun lalu di dalam penjara. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tubuhku lemas mendengarnya. Adrian kehilangan segalanya. Orang tuanya, masa depannya, harga dirinya, demi menyelamatkan ayahnya dan menyelamatkanku. Aku menggelandang di jalanan, sembunyi dari kejaran orang-orang suruhan Clarissa. Aku makan dari sisa sampah. Aku tidur di kolong jembatan. Aku pikir aku akan mati perlahan di jalanan, dan itu lebih baik daripada kembali ke neraka itu. Sampai tadi sore, Allah mempertemukan kita lagi. Adrian meraih tanganku dengan tangannya yang kasar. Sentuhannya dingin. Risa, tolong aku. Jangan beritahu siapapun aku di sini. Kalau Clarissa tahu aku hidup dan bersamamu, dia akan menghancurkanmu juga. Kamu terlihat sukses sekarang, Riz. Kamu terlihat bahagia. Jangan hancurkan hidupmu demi sampah sepertiku. Biarkan aku pergi. Aku menatap pria di hadapanku ini. Pria yang dulu gagah, kini hancur lebur. Tapi di balik kehancuran itu, ada cinta yang begitu besar. Cinta yang rela berkorban nyawa dan harga diri. Dan aku, apa yang kulakukan? Aku akan menikah dengan Bimo demi uang, demi menyelamatkan perusahaan ayahku. Tiba-tiba, pintu kamar rawat terbuka kasar. Seorang perawat masuk dengan wajah panik. Maaf Bu, ada telepon di resepsionis depan. Katanya dari tunangan Ibu, Pak Bimo. Beliau memaksa ingin bicara dan bertanya kenapa mobil Ibu ada di parkiran rumah sakit ini. Katanya beliau melacak GPS mobil Ibu. Darahku berhenti mengalir. Bimo tahu aku di sini. Dia melacakku. Adrian menatapku dengan horor. Tunangan. Kamu sudah bertunangan. Aku terjebak. Di satu sisi ada Adrian, cinta sejatiku yang sedang dikejar maut dan butuh perlindunganku. Di sisi lain ada Bimo, tunanganku yang memiliki kuasa dan kini mulai curiga. Dan di bayang-bayang sana, ada sosok Clarissa, wanita iblis yang bisa menghancurkan kami semua kapan saja. Aku segera berbalik, meminta perawat untuk menutup kembali pintu kamar. Tubuhku gemetar hebat. Bimo. Dia melacakku. Tentu saja dia melacakku. Dia adalah pria yang sangat terorganisir dan posesif, meski dia selalu membungkusnya dalam label perhatian. Dia pasti curiga kenapa aku berbohong sedang pusing, padahal mobilku terdeteksi berada di parkiran rumah sakit Medistra. Adrian menatapku dengan panik, matanya memancarkan rasa bersalah yang menusukku. Pergi, Risa. Cepat. Pergi dari sini. Jangan angkat teleponnya. Balik ke tunanganmu. Kamu nggak perlu urusanku. Aku nggak mau kamu kenapa-napa. Bisiknya putus asa. Aku memejamkan mata sesaat, menenangkan badai yang berkecamuk di dalam diriku. Aku harus berbohong lagi. Dan kali ini, kebohongan itu harus sempurna, agar aku punya waktu untuk menyelamatkan Adrian. Aku mengambil ponselku, meminta perawat yang masih berdiri di luar kamar untuk menyambungkan panggilan dari Bimo ke ponselku, dengan alasan privasi. Halo, Mas, sapaku dengan nada suara yang kubuat seolah-olah lelah dan sedikit marah. Risa, kamu kenapa? Mas Bimo terdengar panik di ujung telepon. Mobilmu di rumah sakit. Kamu bilang pusing. Ada apa? Kamu kecelakaan. Aku kesana sekarang. Tunggu, Mas. Jangan ke sini. Aku baik-baik saja, kataku cepat. Aku sengaja mengatur jeda agar Bimo semakin penasaran. Yang sakit bukan aku, tapi Pak Asep. Pak Asep, tanya Bimo bingung. Iya. Tadi setelah mengantar ibu pulang, Pak Asep tiba-tiba mengeluh sakit perut hebat dan hampir pingsan di jalan. Aku nggak tega, Mas. Jadi aku putuskan untuk membawanya ke rumah sakit terdekat. Aku di IGD dari tadi menemaninya sampai selesai observasi. Sekarang aku sudah mau pulang. Kamu nggak perlu repot-repot ke sini. Nanti malam saja kita bicara ya. Jelasku. Suaraku terdengar meyakinkan. Bimo terdiam sejenak. Aku bisa membayangkan dia sedang menganalisis alibiku. Oh, begitu. Ya Allah, kasihan Pak Asep. Kenapa kamu nggak hubungi aku? Aku bisa panggil sopir lain, ujarnya. Nada suaranya mulai melunak, kembali ke mode perhatiannya yang khas.
Aku nggak mau ganggu Mas. Aku udah bilang kan, aku mau istirahat. Aku sudah capek banget hari ini. Aku cuma ingin sampai di apartemen, mandi, dan tidur. Aku janji, besok aku akan cerita detailnya. Sekarang, tolong biarkan aku pulang dengan tenang, pintaku. Baiklah, sayang. Hati-hati di jalan. Aku akan tunggu kamu di apartemen. Cepat pulang, ya. Aku khawatir sekali, pesannya, penuh nada kepemilikan. Aku menghela napas lega setelah mematikan telepon. Alhamdulillah. Bimo percaya. Setidaknya untuk malam ini. Aku menatap Adrian yang sedari tadi memperhatikan setiap kata yang keluar dari mulutku. Wajahnya masih terlihat takut, tapi ada secercah harapan di matanya. Aku kembali mendekati ranjang Adrian. Wajahku kini kembali serius, tanpa ada lagi senyum palsu untuk menipu orang lain. Adrian, sekarang dengarkan aku baik-baik. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu sudah mempertaruhkan segalanya untuk melindungiku, dan sekarang giliranku yang melindungimu. Tapi kita tidak bisa di sini. Bimo melacak mobilku. Artinya, tempat ini sudah tidak aman. Kita harus segera keluar, kataku, berbicara secepat yang aku bisa. Aku berjalan cepat menuju perawat di depan kamar. Aku menggunakan semua kekuasaan dan uang yang aku miliki. Aku meminta agar Adrian segera dipulangkan malam itu juga, dengan alasan ingin melakukan perawatan di rumah pribadi dengan perawat pribadi yang sudah kupercaya. Aku berjanji akan membayar biaya rumah sakit 3 kali lipat. Tentu saja, uang berbicara di Jakarta. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Adrian diizinkan keluar, didampingi oleh Pak Asep yang kebingungan dan seorang perawat yang membawakan resep obat-obatan. Sebelum keluar, aku menyempatkan diri menarik Adrian ke sudut ruangan yang agak sepi. Kamu harus ceritakan semua tentang Clarissa. Tentang apa yang dia lakukan, dan kenapa dia begitu berbahaya, desakku. Wajah Adrian mengeras. Clarissa itu putri seorang petinggi militer di sana, Riz. Ayahnya punya koneksi yang tidak terjangkau akal sehat. Dia bisa membuat orang menghilang tanpa jejak. Dia terbiasa mendapatkan semua yang dia mau. Saat aku kabur, dia pasti berpikir aku mati di laut, atau tertangkap perompak. Tapi kalau dia tahu aku hidup, dan tahu aku bersamamu, dia akan datang. Dia tidak akan hanya menyiksaku. Dia akan menghancurkan bisnismu. Dia akan mencelakai orang tuamu. Dia akan mengambil semua yang kamu cintai, persis seperti yang dia lakukan pada orang tuaku. Aku menggigil. Ancaman Adrian terdengar terlalu nyata, terlalu mengerikan. Ini bukan lagi drama romantis, tapi permainan hidup dan mati dengan taruhan yang sangat besar. Aku harus membuat keputusan cepat. Kita harus bersembunyi. Kamu tidak bisa kembali ke jalanan. Dan kamu tidak bisa ke apartemenku. Aku punya sebuah properti yang jarang sekali kupakai. Sebuah villa kecil di kawasan Puncak, Bogor. Letaknya agak terpencil. Tidak ada akses publik, dan aku pastikan tidak ada yang tahu alamatnya kecuali Pak Asep. Kita akan ke sana malam ini juga, kataku, memegang tangannya erat. Adrian menatapku, matanya dipenuhi keraguan dan rasa bersalah. Aku nggak mau merepotkanmu, Riz. Kamu sudah mau menikah. Jangan hancurkan masa depanmu demi aku. Masa depanku sudah hancur sejak 5 tahun lalu. Adrian, aku dipaksa menikah. Sementara kamu mengorbankan segalanya demi aku. Sekarang, kita hadapi ini bersama. Aku tidak akan membiarkanmu sendirian lagi, ucapku, mencoba menanamkan keyakinan pada dirinya. Aku meminta Pak Asep membawa Adrian dengan mobil lain yang sengaja kupesan dadakan melalui jasa penyewaan mobil tanpa logo. Aku menyuruh Pak Asep untuk mengantar Adrian ke sana, memberinya obat-obatan, dan menempatkan Adrian di sana tanpa banyak pertanyaan. Pak Asep, meskipun bingung dan khawatir, adalah orang yang sangat setia. Dia menurutiku tanpa membantah. Aku sendiri, kembali ke mobilku dan menyuruh sopirku untuk langsung menuju apartemen di Kuningan. Aku harus pulang, mencuci semua pakaian kotor yang baru saja kupakai, menghilangkan semua bau tak sedap dan jejak-jejak Adrian. Aku harus berhadapan dengan Bimo, dan melanjutkan sandiwara pernikahan yang sudah di depan mata. Di dalam mobil yang melaju kencang, aku menatap cincin berlian Bimo di jari manisku. Berlian itu berkilauan indah,
tapi terasa panas membakar kulitku. Aku baru saja membohongi Bimo, tunanganku yang secara teknis tidak melakukan kesalahan apa-apa, demi pria yang dulu kucintai, yang ternyata adalah korban kekejaman dan sekarang menjadi buronan. Di satu sisi, aku punya jaminan stabilitas dan perlindungan dari keluarga Wijaya melalui pernikahan dengan Bimo. Aku bisa menyelamatkan perusahaan ayah, dan aku bisa hidup nyaman tanpa khawatir. Di sisi lain, aku punya Adrian. Cinta sejatiku yang rela hancur demi keselamatanku, yang sekarang lemah dan terancam nyawanya. Aku dihadapkan pada dilema paling mengerikan dalam hidupku. Menikahi Bimo yang baik tapi tanpa cinta, dan membiarkan Adrian dalam bahaya, atau membatalkan pernikahan demi Adrian, dan mempertaruhkan semua yang kumiliki, termasuk nyawa dan kehormatan keluargaku. Aku memejamkan mata dan berdoa dalam hati kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan jalanmu. Kuatkan hatiku. Tiba-tiba, ponselku bergetar lagi. Kali ini, pesan masuk dari Bimo. Sayang, aku sudah di apartemenmu. Aku ada di ruang tamu. Aku belikan sate padang kesukaanmu. Aku tunggu ya. Jantungku mencelos. Bimo sudah menungguku. Wajahnya yang lembut dan penuh senyum pasti sedang menanti di balik pintu itu. Dan aku akan masuk dengan jiwa yang baru saja hancur berkeping-keping karena mantan kekasih. Aku menarik napas panjang. Sandiwara harus dilanjutkan. Aku harus tersenyum. Aku harus berakting. Tapi sampai kapan aku harus hidup dalam kebohongan ini? Lift pribadi yang membawaku naik ke lantai 35, apartemenku terasa bergerak sangat lambat. Setiap denting suaranya seakan menghitung mundur sisa waktuku sebagai wanita merdeka. Aku berdiri bersandar pada dinding kaca lift, menatap pantulan wajahku yang berantakan. Mataku bengkak, maskaraku sedikit luntur di sudut mata, dan rambutku yang tadi pagi ditata rapi oleh penata rambut profesional kini lepek karena keringat dan air mata. Tapi yang paling membuatku mual adalah aroma yang menempel di blazerku. Aroma rumah sakit, aroma debu jalanan, dan aroma samar tubuh Adrian yang tadi kupeluk erat. Aku merogoh tas, mengambil botol parfum mahal seharga jutaan rupiah, lalu menyemprotkannya gila-gilaan ke seluruh tubuhku. Aku ingin menutupi bau penderitaan Adrian dengan wangi bunga melati dan vanila yang mewah. Aku ingin mencuci rasa bersalahku dengan aroma kemewahan. Tapi sia-sia. Bau masa lalu itu seolah sudah meresap ke dalam pori-pori kulitku, mengingatkanku pada dosa yang baru saja kulakukan. Membohongi tunanganku demi menyelamatkan mantan kekasihku. Ting! Pintu lift terbuka langsung ke ruang tamu unit apartemenku. Pemandangan pertama yang kulihat adalah Bimo. Dia duduk di sofa kulit berwarna krem, mengenakan kemeja biru muda yang lengan bajunya digulung rapi hingga siku. Di atas meja marmer di depannya, terhidang 2 piring sate padang ajo ramon yang uapnya masih mengepul, lengkap dengan kerupuk kulit kesukaanku. Suasana ruangan itu begitu hangat, nyaman, dan normal. Sangat kontras dengan kekacauan yang baru saja terjadi di jalanan kumuh tadi. Assalamualaikum, Mas, sapaku pelan, berusaha mengatur napas agar tidak terdengar gugup. Bimo menoleh. Senyumnya merekah lebar. Senyum tulus yang selalu berhasil membuatku merasa menjadi wanita paling jahat di dunia karena tidak bisa membalasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang, akhirnya kamu pulang. Bimo berdiri, berjalan cepat menghampiriku. Dia merentangkan tangan, hendak memelukku. Tubuhku menegang. Refleks, aku mundur selangkah. Jangan, Mas. Aku bau. Aku seharian di luar. Tadi kena asap knalpot, terus dari rumah sakit juga. Banyak kuman. Aku nggak mau kamu ketularan bau, tolakku halus, sambil memaksakan tawa kecil yang terdengar sumbang. Bimo berhenti. Dia menatapku sejenak, alisnya berkerut sedikit. Ada kilatan rasa kecewa di matanya, tapi dia segera menutupinya dengan pengertian. Oh, iya juga. Kamu dari rumah sakit ya? Kasihan banget sih calon istriku ini. Gimana keadaan Pak Asep? Kok kamu pulang sendiri? Mana dia? Tanyanya sambil menuntunku duduk di sofa. Tapi dia menjaga jarak agar aku nyaman. Pak Asep, dia harus rawat inap semalam. Mas, dokter bilang ada infeksi lambung akut. Jadi aku suruh dia istirahat total. Tadi aku pulang naik taksi online premium. Jawabku lancar.
Kebohongan kedua. Padahal Pak Asep sedang memacu mobil membelah jalan tol Jagorawi, membawa Adrian ke tempat persembunyian. Ya Allah, semoga Pak Asep cepat sembuh ya. Padahal seminggu lagi kita butuh dia banget buat bantu-bantu transportasi keluarga pas akad nikah. Gumam Bimo prihatin. Jantungku berdegup kencang mendengar kata akad nikah. Seminggu lagi. Waktuku tinggal 7 hari. Mas, maaf ya. Aku kayaknya harus mandi dulu deh. Badanku lengket banget. Aku mengalihkan pembicaraan. Iya, sana mandi dulu. Aku tungguin kok. Satunya mumpung masih hangat. Aku sengaja beli di tempat langganan kita di Pasar Santa. Katanya lembut. Aku mengangguk dan setengah berlari menuju kamar tidur utamaku. Begitu masuk kamar, aku langsung mengunci pintu. Kakiku lemas. Aku bersandar di balik pintu, merosot duduk di lantai karpet yang tebal. Napasku memburu. Rasanya seperti ada tali tambang yang menjerat leherku. Semakin lama semakin kencang. Aku menatap sekeliling kamarku. Kamar yang mewah, luas, dengan pemandangan lampu-lampu kota Jakarta di malam hari. Di sudut kamar, gaun pengantin cadangan untuk resepsi tergantung indah. Di atas meja rias, kotak perhiasan seserahan dari keluarga Bimo tertata rapi. Semua kemewahan ini, dulu aku pikir inilah kebahagiaan. Inilah bukti bahwa aku menang dari Adrian. Tapi sekarang, semua ini terasa seperti penjara. Penjara berlapis emas yang dindingnya terbuat dari hutang budi dan kepalsuan. Aku bangkit, melepaskan pakaianku dengan kasar, dan masuk ke kamar mandi. Aku menyalakan shower dengan air dingin. Aku berdiri di bawah guyuran air, membiarkan air itu menghantam wajahku, berharap bisa menghapus bayangan wajah Adrian yang kurus kering dan penuh luka. Kenapa, Adrian? Kenapa kamu harus muncul sekarang? Kenapa kamu harus berkorban sebodoh itu? Teriakku dalam hati. Air mataku bercampur dengan air shower. Aku menangis sejadi-jadinya. Suara tangisku tertelan oleh deru air. Aku merindukannya. Demi Allah, aku merindukannya. Tapi aku juga marah padanya. Marah karena dia membuatku merasa menjadi pengkhianat. Marah karena dia membuat hidupku yang sudah tertata rapi menjadi berantakan lagi. 20 menit kemudian, aku keluar dengan mengenakan piyama sutra. Mataku masih merah, tapi aku beralasan itu karena terkena sabun. Aku kembali ke ruang tamu. Bimo masih di sana, sabar menungguku. Dia tidak menyentuh sate padangnya sedikitpun sebelum aku datang. Sudah segar? Tanyanya sambil tersenyum. Sudah, Mas. Makasih ya, jawabku, duduk di sebelahnya. Kami makan dalam diam. Hanya suara denting sendok dan garpu yang terdengar. Sate padang yang biasanya menjadi makanan favoritku, malam ini terasa hambar. Lidahku keluh. Setiap suapan terasa sulit kutean. Pikiranku melayang jauh ke puncak. Apakah Adrian sudah sampai? Apakah dia kesakitan? Apakah obat yang kubelikan cukup? Risa, panggil Bimo tiba-tiba, memecah keheningan. Aku tersentak. Sendokku berdenting keras membentur piring. Ya, Mas. Bimo meletakkan sendoknya. Dia menatapku serius. Tatapannya tajam, menyelidik, berbeda dari tatapan lembutnya tadi. Tadi, waktu aku lacak GPS mobil kamu. Sebelum ke rumah sakit Medistra, mobil kamu sempat berhenti cukup lama di daerah pemukiman kumuh di belakang pasar. Ngapain kamu ke sana, Risa? Itu bukan jalan yang biasa dilewati Pak Asep kalau mau ke Menteng. Darahku berhenti mengalir. Sate yang sedang kukunyah terasa tersangkut di tenggorokan. Bimo tahu. Dia benar-benar memperhatikan detail sekecil itu. Aku lupa bahwa Bimo adalah seorang arsitek perfeksionis. Dia memperhatikan setiap detail, setiap inci, setiap ketidaksempurnaan. Aku menelan ludah dengan susah payah. Otakku berputar cepat mencari alasan. Oh, itu. Tadi jalanan macet parah, Mas. Pak Asep inisiatif cari jalan tikus. Terus, mobilnya sempat mogok sebentar karena overheat. Kan panas banget tadi siang. Jadi kita berhenti dulu di pinggir jalan sambil nunggu mesin dingin. Di situ juga Pak Asep mulai ngeluh sakit perut. Jawabku. Mataku menatap lurus ke matanya, berusaha meyakinkan. Bimo menatapku lama, seolah sedang memindai kebenaran di balik pupil mataku.
Detik-detik itu terasa menyiksa. Apakah dia percaya? Atau dia tahu aku berbohong? Oh, begitu. Mobil itu memang sudah tua sih. Harusnya ganti yang baru. Besok aku suruh orang bengkel cek ya. Atau kamu pakai mobilku saja dulu, kata Bimo akhirnya. Wajahnya kembali rileks. Aku menghembuskan napas lega yang tertahan. Hampir saja. Tiba-tiba, Bimo merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil berwarna biru tua. Dia meletakkannya di atas meja, di antara piring sate kami yang sudah setengah habis. Ini apa, Mas? Tanyaku. Hadiah buat kamu. Buka Gih, katanya. Aku membuka kotak itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, terbaring sebuah kalung berlian dengan liontin berbentuk hati yang sangat indah. Kilauannya menyilaukan mata. Ini hadiah pra-pernikahan. Ini desain khusus yang aku buat sendiri. Liontin hati itu melambangkan hatiku yang sudah aku serahkan sepenuhnya ke kamu, Risa. Aku tahu perjodohan ini mungkin berat buat kamu di awal. Tapi aku janji, aku akan berusaha jadi suami yang baik. Aku nggak akan pernah menyakiti kamu seperti masa lalu kamu. Dad. Dia menyebut masa lalu. Apakah dia tahu tentang Adrian? Masa lalu, tanyaku hati-hati. Bimo tersenyum tipis, meraih tanganku dan menggenggamnya erat. Ya, aku tahu kamu pernah punya pacar pas kuliah kan? Ayah cerita sedikit. Katanya dia meninggalkanmu. Pria bodoh. Kalau aku jadi dia, aku nggak akan pernah melepaskan wanita sehebarmu, Risa. Aku akan jaga kamu sampai mati. Kalimat itu terdengar manis, tapi di telingaku saat ini, itu terdengar seperti ancaman. Aku akan jaga kamu sampai mati. Itu artinya, dia tidak akan pernah melepaskanku. Aku terperangkap. Bimo adalah pria baik yang menawarkan surga dunia, tapi hatiku memilih neraka bersama Adrian. Terima kasih, Mas. Ini indah sekali, ucapku lirih. Tiba-tiba, ponselku yang tergeletak di meja bergetar pendek. Notifikasi pesan masuk. Layar menyala, menampilkan preview pesan. Untung saja posisinya menghadap ke arahku. Pengirim, Pak Asep. Isi pesan, Bu, gawat. Sejak masuk tol Jagorawi, ada mobil SUV hitam kaca gelap yang buntutin kita terus. Saya coba ngebut, dia ikut ngebut. Saya melambat, dia ikut melambat. Gimana ini, Bu? Mas Adrian mulai panik lagi. Mataku membelalak membaca pesan itu. Clarissa. Wanita iblis itu. Dia tidak main-main. Dia sudah menemukan jejak Adrian. Bagaimana bisa secepat ini? Risa. Kenapa? Kok pucat lagi? Tanya Bimo, melihat perubahan wajahku. Aku segera membalikkan ponselku, menutup layarnya. Nggak apa-apa, Mas. Cuma pesan spam pinjaman online. Bikin kaget aja malam-malam. Dustaku lagi. Tapi pikiranku sudah tidak di sini. Mobil hitam. Mengikuti Pak Asep dan Adrian. Kalau mereka tertangkap di jalan tol yang sepi itu, Adrian akan habis. Dan Pak Asep, orang tua yang tidak tahu apa-apa itu juga bisa celaka. Mas, aku mendadak sakit perut banget nih. Kayaknya ma aku kambuh karena telat makan tadi. Aku boleh istirahat sekarang nggak? Maaf banget ya Mas. Aku nggak bisa nemenin kamu ngobrol lama-lama, kataku sambil memegangi perutku, berakting kesakitan. Bimo tampak khawatir. Ya ampun, kamu minum obat Gih. Perlu ke dokter lagi nggak? Nggak usah, Mas. Cuma butuh tidur. Kamu, pulang aja ya. Maaf ngusir, tapi aku beneran butuh istirahat sendiri, pintaku memelas. Bimo tampak enggan, tapi dia akhirnya mengangguk. Ya sudah, kamu istirahat ya. Kalau ada apa-apa telepon aku. Pintu dikunci yang benar. Bimo mencium keningku sekilas, lalu beranjak pergi. Aku mengantarnya sampai pintu depan. Begitu pintu tertutup dan aku mendengar suara lift turun, aku langsung menyambar kunci mobilku sendiri. Aku tidak peduli lagi. Aku harus menyusul mereka. Aku tidak bisa membiarkan Adrian dan Pak Asep menghadapi pembunuh bayaran itu sendirian. Aku berlari ke kamarku, mengganti piyama sutra dengan celana jeans dan jaket hoodie hitam. Aku mengambil topi untuk menutupi wajahku. Aku menyambar dompet dan kunci mobil sportku. Persetan dengan pernikahan ini.
Persetan dengan Bimo. Nyawa Adrian ada di ujung tanduk. Aku turun ke basemen parkir lewat tangga darurat agar tidak berpapasan dengan Bimo di lobi. Napasku tersengal-sengal saat sampai di lantai basemen. Mobil sport merahku terparkir di sudut. Aku masuk, menyalakan mesin yang menderu garang, dan tancap gas keluar dari apartemen. Malam ini, Risa si anak baik, Risa si calon istri penurut, sudah mati. Yang ada hanyalah Risa, wanita yang sedang berjuang menyelamatkan cinta sejatinya dari cengkeraman maut. Aku memacu mobilku menuju gerbang tol dalam kota, mengarah ke Bogor. Tanganku mencengkeram setir dengan kuat hingga buku-buku jariku memutih. Aku menekan tombol panggilan cepat ke nomor Pak Asep. "Halo, Pak. Posisi di mana?" Teriakku begitu telepon diangkat. "Bu Risa. Tolong Bu." Mereka mulai mepet mobil saya. Mereka coba giring saya ke pinggir bahu jalan. "Ini di KM 45, daerah Ciawi gelap banget Bu." Suara Pak Asep terdengar panik, diiringi suara klakson dan decitan ban yang mengerikan. "Pertahankan posisi, Pak. Jangan berhenti. Tabrak kalau perlu. Saya sedang menuju ke sana. Saya di belakang kalian. Bertahanlah 10 menit lagi," teriakku. Dan saat itu juga, dari sambungan telepon, aku mendengar suara benturan keras. Brak. Lalu suara kaca pecah. Dan sambungan telepon terputus. "Halo, Pak Asep. Adrian." "Halo," teriakku histeris. Hening. Hanya suara operator yang memberitahu bahwa panggilan terputus. Tidak. Tidak mungkin. Aku menginjak pedal gas sedalam-dalamnya. Mobilku melesat menembus kegelapan malam, menuju lokasi di mana takdirku sedang dipertaruhkan. Di kepalaku hanya ada satu doa. Ya Allah, selamatkan mereka. Jangan ambil Adrian dariku untuk kedua kalinya. Mobil sport merahku meraung di jalan tol Jagorawi. Aku memacu gas hingga jarum speedometer menyentuh angka yang gila, jauh di atas batas kecepatan. Air mataku mengering tertiup AC mobil, meninggalkan rasa asin di pipiku. Pikiranku dipenuhi suara benturan keras dari sambungan telepon Pak Asep tadi. Mereka diserang. Adrian dalam bahaya. Semua karena aku. Aku yang terlalu lambat mengambil tindakan. Ya Allah, lindungilah mereka. Doaku terus-menerus. Aku melaju kencang, menyalip setiap truk dan mobil pribadi di depanku tanpa ampun. Jalanan menuju puncak malam hari ini tidak terlalu ramai, tapi cukup gelap, tertutup rimbunnya pepohonan yang memanjang di sisi kiri dan kanan jalan. Setelah 10 menit yang terasa seperti berjam-jam, aku melihat lampu darurat dari kejauhan. Kemudian, siluet mobil yang terhenti di bahu jalan. Jantungku mencelos. Aku menginjak rem, mobilku melambat dan menepi sekitar 50 meter dari lokasi kejadian. Aku mematikan lampu mobilku, lalu merangkak keluar dengan hati-hati. Udara malam yang dingin langsung menyambutku, membawa serta bau sangit dari karet ban yang terbakar. Di sana, di bahu jalan tol yang sepi, 2 mobil terlihat ringsek. Yang pertama adalah mobil sewaan yang digunakan Pak Asep. Bagian belakangnya hancur seperti digeprek. Mobil yang kedua adalah SUV hitam besar dengan kaca gelap, yang kini pintunya terbuka lebar. Di depan mobil, ada 2 orang pria berbadan besar yang mengenakan pakaian serba hitam, tampak seperti tentara bayaran, sedang menarik paksa Adrian yang terlihat lemah dari dalam mobil sewaan. Pak Asep, sopirku yang setia, tergeletak di samping mobil, darah mengalir dari pelipisnya. Dia tidak bergerak. Kemarahan mengalahkan ketakutan. Aku tidak peduli pada risiko apapun lagi. Aku menarik napas dalam-dalam, mengambil kunci roda yang biasa ada di bagasi mobil, dan berlari menuju tempat kejadian. "Woi!" teriakku lantang. Suaraku yang dipenuhi adrenalin terdengar nyaring memecah kesunyian malam. Kedua pria itu terkejut. Mereka melepaskan cengkeraman mereka pada Adrian dan menoleh ke arahku. Adrian memanfaatkan kesempatan itu. Dia merangkak menjauh dari mereka. "Hei, siapa kamu? Jangan ikut campur," bentak salah satu pria itu. Wajahnya sangar, tangannya bergerak ke pinggangnya, seolah hendak mengambil senjata. Aku tidak gentar. Aku berdiri di tengah jalan tol, membiarkan cahaya lampu jauh mobil lain menyorotiku. Aku harus terlihat menakutkan, meski di dalam hati aku gemetar hebat. Dia tunanganku.
Kalian mau menculiknya, teriakku lantaku. Suaraku yang bergetar karena emosi justru terdengar marah. Sentuh dia. Dan aku akan pastikan besok pagi wajah kalian sudah ada di semua berita utama media di Jakarta. Aku punya koneksi kemana-mana. Kalian tidak akan bisa lari. Pria yang tadi membentakku tampak ragu. Mereka melihat mobil sport mewahku di kejauhan. Mereka melihat pakaianku. Mereka tahu aku bukan orang sembarangan. Clarissa hanya menyuruh mereka mengambil Adrian secara diam-diam. Mereka tidak menyangka akan ada intervensi dari wanita yang terlihat punya uang tak terbatas. Dia bukan urusan kamu. Dia buronan, kata pria kedua, mencoba mengintimidasiku. Buronan apa? Tadi sore dia baru keluar dari rumah sakit. Dia sakit, bantahku, berjalan mendekat. Pria pertama melangkah maju. Jangan macam-macam, Nona. Minggir, atau kami akan melukai kamu. Aku mengangkat kunci roda di tanganku, siap untuk memukul. Mataku tertuju pada Adrian yang sudah berhasil merangkak ke samping Pak Asep. Adrian menggeleng lemah, menyuruhku lari, menyuruhku pergi. Tapi aku tidak akan pergi. Dia calon suamiku. Aku tunangannya. Aku akan segera menikahinya, teriakku lantang, seolah meyakinkan diriku sendiri dan juga mereka. Tiba-tiba, pria kedua mengarahkan senter ke wajah Adrian yang berlumuran darah karena terbentur. Dia tertawa sinis. Calon suami. Kamu mau menikah dengan pengemis kotor begini. Jangan buang waktu kami. Aku memanfaatkan celah itu. Saat fokus mereka terbagi, aku menjatuhkan kunci roda dan berlari secepatnya menuju Adrian. Aku berlutut di sampingnya. Adrian, kamu kenapa? Kita harus pergi, kataku. Suaraku kembali dipenuhi kepanikan. Lari, Risa. Tinggalkan aku. Mereka akan membunuhmu, bisik Adrian. Suaranya lemah karena kesakitan. Jangan bodoh, Adrian. Aku tidak akan meninggalkanmu lagi, jawabku, sambil berusaha mengangkat tubuhnya yang terlalu berat untukku. Aku menoleh ke Pak Asep. Pak Asep, Bapak dengar saya. Panggil polisi. Bilang ada kecelakaan dan perampokan. Jangan sebut Adrian atau saya. Telepon ambulans. Pintaku pada Pak Asep yang kini mulai sadar dan meringis kesakitan. Melihat aku berusaha membawa Adrian pergi, kedua pria itu tersentak. Mereka sadar bahwa aku tidak akan mundur. Mereka mulai berlari ke arah kami. Aku tidak punya waktu lagi. Aku memapah Adrian yang pincang menuju mobil sport merahku. Aku membuka pintu penumpang. Ayo, Adrian. Masuk. Cepat, teriakku. Saat Adrian sudah berhasil masuk, pria pertama sudah mencapai mobilku. Dia menarik tanganku dengan kuat. Hei, jangan lari. Kamu mau kemana? Aku menarik tanganku dengan sekuat tenaga, lalu menendang lutut pria itu. Tendangan yang tidak elegan, tapi cukup kuat untuk membuatnya meringis kesakitan dan melepaskan cengkeramannya. Aku segera masuk ke kursi kemudi, membanting pintu, dan mengunci sentral mobil. Kedua pria itu mulai memukul-mukul kaca mobilku. Kaca yang anti pecah itu bergetar hebat. Mereka berteriak, mengancam, memaksaku keluar. Tapi aku tidak gentar. Aku menyalakan mesin. Aku menginjak pedal gas dengan kasar, memutar setir tajam, dan memundurkan mobilku. SUV hitam milik mereka tepat berada di belakangku. Aku menabraknya. Brak. Suara benturan itu keras. Mobil sportku memang penyok sedikit di bagian belakang, tapi SUV mereka juga terdorong ke depan. Setelah menabrak, aku memutar setir, lalu melaju kencang, meninggalkan dua pria berbadan besar yang kini mulai mengejar dengan mobil mereka yang ringsek. Aku memacu mobil sportku dengan kecepatan penuh, membelah kegelapan tol yang kini terasa mencekam. Di sampingku, Adrian meringis kesakitan, memegangi tulang rusuknya yang pasti sakit karena benturan tadi. Kamu nggak apa-apa, Adrian? Tanyaku, suaraku bergetar. Aku nggak apa-apa, Risa. Yang penting kamu selamat. Kenapa kamu kembali? Kamu mempertaruhkan nyawamu, isaknya. Aku menoleh sekilas ke Adrian, melihat wajahnya yang pucat dan mata penuh air mata. Adrian, aku nggak akan kehilangan kamu lagi, ucapku, tekadku sudah bulat. Aku tahu, sejak detik ini, hidupku yang sempurna sudah hancur.
Tapi aku tidak peduli. Aku harus mencari tempat yang benar-benar aman. Villa di puncak tidak bisa lagi menjadi pilihan. Bimo mungkin bisa melacakku lagi. Dan Clarissa sudah mengirim pembunuh bayaran. Jakarta sudah terlalu kecil untuk kami. Aku harus keluar dari Pulau Jawa. Kami harus pergi ke tempat di mana Clarissa tidak punya koneksi. Tempat yang jauh, terpencil. Aku harus menggunakan uang dan koneksiku yang tersisa untuk memalsukan identitas Adrian, untuk menghilangkannya dari radar Clarissa. Aku meraih ponsel di dashboard. Aku harus menghubungi satu orang. Orang yang paling bisa kupercaya selain Pak Asep. Dina. Asistenku yang bekerja mengelola keuanganku. Aku akan meminta dia mencairkan semua asetku yang berbentuk tunai dan menjual beberapa properti tanpa sepengetahuan siapapun. Aku akan meninggalkan semuanya. Karir, kemewahan, dan pernikahan. Halo, Dina. Suaraku bergetar. Tapi aku berusaha terdengar tenang. Tolong kamu catat instruksi saya. Ini sangat penting. Pertama, kamu segera kontak maskapai penerbangan. Saya mau tiket pesawat pertama kemana saja yang paling jauh. Ke Palu, Sulawesi Tengah. Iya, Palu. Sekarang juga. Di sampingku, Adrian menatapku dengan mata membelalak. Apa yang kamu lakukan, Risa? Kamu mau lari? Iya, Adrian, jawabku, sambil terus berbicara pada Dina. Aku mau melarikan diri, dan aku akan membawamu bersamaku. Aku tidak akan membiarkanmu menghadapi monster itu sendirian. Aku akan mempertaruhkan semua yang kupunya. Karir, kehormatan, bahkan nyawaku. Aku memilih kamu, Adrian. Aku memilih cinta sejatiku, daripada kekayaan yang dipaksakan. Aku mengakhiri panggilan. Aku menatap Adrian. Kamu serius, Risa? Kamu mau meninggalkan semua kemewahanmu demi pria yang kamu anggap pengemis ini? Tanyanya tak percaya. Aku tersenyum tulus. Senyum pertama yang kurasakan benar-benar nyata sejak Adrian meninggalkanku. Adrian, kamu bukan pengemis. Kamu adalah pahlawan yang mengorbankan segalanya demi aku. Sekarang, mari kita bangun lagi semuanya. Dari nol. Tapi kali ini, kita akan membangunnya bersama. Aku memutar kemudi mobil sportku, membelok ke arah yang berlawanan dari puncak. Aku akan menuju Bandara Soekarno-Hatta. Aku akan lari sejauh mungkin dari Clarissa, dari Bimo, dan dari kehidupan palsu yang mencekik ini. Di cermin spion, aku melihat cahaya mobil lain dari kejauhan. Mereka mengejar lagi. Kita tidak punya banyak waktu. Mobil sport merahku melesat bagaikan peluru menembus pekatnya malam di jalan tol lingkar luar Jakarta. Jarum speedometer bergetar di angka 180 km per jam. Setiap kali aku melihat spion tengah, jantungku rasanya mau copot. Cahaya lampu mobil SUV hitam itu masih terlihat di kejauhan, timbul tenggelam di antara truk-truk kontainer raksasa yang merayap di lajur kiri. Mereka seperti hantu yang menolak untuk diusir. Adrian di sampingku terus menoleh ke belakang. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin bercucuran membasahi kaos oblongnya yang sudah koyak. Dia memegang dadanya, menahan sakit akibat benturan tadi. Risa, kita tidak bisa ke bandara, ucap Adrian tiba-tiba. Suaranya serak namun penuh ketegasan. Kenapa? Dina sudah pesankan tiket ke Palu. Itu penerbangan paling pagi. Kita harus terbang secepatnya, bantahku tanpa mengurangi kecepatan. Tanganku mencengkeram setir begitu erat hingga rasanya jari-jariku mati rasa. Clarissa punya saham di beberapa maskapai. Risa, ayahnya punya akses ke manifest penumpang. Kalau nama kita muncul di sistem bandara, orang-orangnya akan menunggu kita di pintu keberangkatan sebelum pesawat lepas landas. Kita sama saja menyerahkan leher kita untuk disembelih, jelas Adrian dengan napas memburu. Aku terdiam. Logikaku mulai bekerja di sela-sela kepanikan. Adrian benar. Bandara adalah tempat yang penuh dengan CCTV, pemeriksaan identitas, dan sistem keamanan yang terintegrasi. Bimo juga pasti akan mencari di sana. Melacak paspor atau KTP-ku adalah hal yang sangat mudah bagi orang sekelas mereka. Lalu kita kemana, Adrian? Kita tidak bisa terus-terusan di jalan raya. Bensin mobil ini akan habis. Dan mobil merah ini terlalu mencolok. Semua orang melihat kita,
Teriakku frustrasi. Kita harus menghilang. Benar-benar menghilang. Kita harus berbaur dengan orang-orang yang tidak akan mereka perhatikan. Kita ganti rute. Jangan ke bandara. Kita ke terminal bus, saran Adrian. Terminal bus, tanyaku ragu. Seumur hidup, aku yang terbiasa naik pesawat kelas bisnis, tidak pernah membayangkan akan melarikan diri naik bus antar kota. Iya. Terminal Pulau Gebang di Jakarta Timur. Itu terminal terbesar. Ribuan orang keluar masuk setiap jam. Kita bisa naik bus kemana saja. Ke Jawa Tengah, Jawa Timur, atau bahkan nyebrang ke Sumatera. Di sana tidak ada pemeriksaan identitas ketat seperti di bandara. Kita beli tiket tunai. Tanpa jejak digital, kata Adrian meyakinkan. Aku berpikir cepat. Ide itu masuk akal. Clarissa dan Bimo pasti berpikir aku akan lari dengan cara yang elegan. Naik pesawat atau menginap di hotel mewah. Mereka tidak akan menyangka Risa, si CEO muda, akan berdesak-desakan di terminal bus. Baik. Kita ke Pulau Gebang. Putusku. Aku membanting setir ke kiri secara mendadak. Mengambil pintu keluar tol arah Cawang. Ban mobilku menjerit nyaring beradu dengan aspal. Mobil SUV hitam di belakang terlambat bereaksi. Mereka terhalang oleh truk gandeng yang berjalan lambat, dan aku melihat mereka melaju lurus, melewatkan pintu keluar. Alhamdulillah. Kita lolos sebentar, desis Adrian lega. Tapi ini belum berakhir. Mobil ini masalah utama kita. Warnanya terlalu mentereng. Plat nomornya pasti sudah disebar ke polisi atau anak buah Clarissa. Kita harus buang mobil ini, kataku dingin. Di mana? Tanya Adrian. Aku tahu tempatnya. Pasar Induk Kramat Jati. Jam segini adalah jam sibuk pasar itu. Ribuan truk sayur, pikap, dan pedagang tumpah ruah di sana. Semrawut, macet, dan gelap. Tempat yang sempurna untuk menyembunyikan sesuatu. Aku memacu mobil membelah jalanan Jakarta Timur yang mulai padat oleh aktivitas pasar malam. Bau sampah, bau sayuran busuk, dan asap knalpot bajai mulai tercium masuk ke dalam sela-sela jendela mobil. Kontras sekali dengan wangi parfum mahal yang kupakai tadi. 10 menit kemudian, aku membelokkan mobil masuk ke area belakang Pasar Induk Kramat Jati. Suasananya kacau balau. Kuli panggul berteriak-teriak, truk-truk besar parkir sembarangan menurunkan muatan kol dan cabai. Tidak ada yang peduli pada mobil sport merah yang menyelinap masuk ke gang sempit di antara tumpukan keranjang bambu. Aku memarkirkan mobil di sudut gelap, di belakang sebuah truk rongsokan yang sepertinya sudah mati bertahun-tahun. Tempat ini bau sekali, campuran bau bawang busuk dan air selokan yang menggenang. Ayo turun. Tinggalkan semuanya. Ponsel, dompet kartu kredit, semuanya tinggal di mobil. Kita cuma bawa uang tunai. Perintahku sambil melepas jam tangan Rolex seharga ratusan juta yang melingkar di tanganku. Aku meletakkannya di dashboard. Benda ini ada GPS-nya. Tapi Risa, itu berharga sekali. Adrian menatap jam itu dengan sedih. Nyawamu lebih berharga. Adrian. Cepat, bentakku. Kami keluar dari mobil. Aku hanya membawa tas kecil berisi uang tunai yang sempat kuambil dari brankas di mobil, dan beberapa perhiasan yang kupakai. Aku melepas jaket hoodie mahalku, membalikannya agar bagian dalamnya yang berwarna polos terlihat di luar. Aku juga mengacak-acak rambutku, melepas anting berlianku, dan menyimpannya di saku celana. Sekarang, aku bukan lagi Risa sang wanita karir. Aku hanyalah wanita biasa yang sedang tersesat di pasar. Kami berjalan cepat keluar dari area parkir, menyusup di antara para pedagang yang sedang sibuk tawar-menawar. Beceknya air pasar menciprati celana jeans dan sepatu ketsku. Aku menggandeng tangan Adrian erat-erat. Tangannya dingin dan gemetar, tapi genggamannya kuat. Kita cari taksi atau bajai di depan. Jangan pesan online, bisikku. Kami berhasil menyetop sebuah bajai biru yang knalpotnya mengepulkan asap hitam pekat. Sopirnya, seorang bapak tua dengan handuk melingkar di leher, menatap kami curiga. Wanita cantik tapi acak-acakan, menggandeng pria kurus yang penuh luka lebam. Mau kemana, Neng? Tanyanya ketus. Terminal Pulau Gebang, Pak. Tolong cepat ya. Suami saya sakit. Mau pulang kampung buat berobat, jawabku asal, menyelipkan lembaran 100.000 rupiah ke tangannya.
Melihat uang merah itu, mata si sopir langsung berbinar. Siap, Neng. Pegangan yang kencang. Bajai itu melaju ugal-ugalan menembus kemacetan jalan raya Bogor menuju arah Pulau Gebang. Angin malam menerpa wajahku, membawa debu jalanan. Aku memeluk lengan Adrian, menyandarkan kepalaku di bahunya yang kurus. Kamu sakit, bisikku, melihat dia meringis setiap kali bajai menghantam lubang jalan. Aku kuat, Risa. Selama ada kamu, aku kuat, jawabnya sambil mengecup puncak kepalaku. Kecupan itu sederhana, berbau debu dan keringat, tapi rasanya jauh lebih menenangkan daripada ciuman pipi Bimo yang wangi namun hampa. Setengah jam kemudian, kami tiba di terminal Pulau Gebang. Bangunan megah itu tampak ramai meski hari sudah larut malam. Bus-bus besar berjejer rapi, siap mengantar penumpang ke berbagai pelosok negeri. Kami berjalan cepat menuju loket penjualan tiket manual. Aku menarik topi jaketku semakin rendah, menutupi wajah. Adrian melakukan hal yang sama. Mau kemana, Mas, Mbak? Tanya penjaga loket yang sedang mengunyah permen karet, tanpa melihat wajah kami. Bus yang berangkat sekarang juga. Kemana saja yang paling jauh? Surabaya, Banyuwangi, atau Bali? Kataku cepat. Adanya ke Surabaya, Mbak. Berangkat 10 menit lagi. Bus terakhir. Eksekutif apa ekonomi? Tanyanya malas. Eksekutif 2 orang. Atas nama Budi dan Susi, jawabku asal. Setelah membayar dan mendapatkan tiket, kami bergegas menuju peron keberangkatan di lantai atas. Ruang tunggu sangat ramai. Orang-orang tidur di bangku panjang, anak-anak kecil berlarian, pedagang asongan menawarkan kopi. Kami memilih duduk di pojok paling gelap, jauh dari keramaian. Jantungku masih berdegup kencang. Rasanya seperti ada mata-mata di setiap sudut. Setiap kali ada petugas berseragam lewat, aku menahan napas. Tiba-tiba, perhatian seluruh orang di ruang tunggu tertuju pada sebuah televisi besar yang tergantung di dinding. Siaran berita sela atau breaking news sedang berlangsung. Volume televisi itu cukup keras. Pemirsa, berita mengejutkan datang dari dunia bisnis ibu kota. Risa Andini, CEO muda yang sukses dan juga calon menantu dari konglomerat properti Wijaya Group, dikabarkan hilang malam ini. Diduga Risa menjadi korban penculikan oleh sekelompok orang tak dikenal saat perjalanan pulang ke apartemennya. Aku terkesiap. Mataku terbelalak menatap layar TV. Di sana, terpampang foto wajahku yang cantik dan bersih, foto preweddingku dengan Bimo. Dan yang lebih mengejutkan, Bimo muncul di layar. Dia sedang diwawancarai oleh wartawan di depan lobi apartemenku. Wajahnya terlihat sangat sedih. Matanya merah seolah habis menangis hebat. Aktingnya luar biasa sempurna. Saya mohon, kepada siapapun yang melihat tunangan saya, Risa, tolong hubungi kami atau kantor polisi terdekat. Saya sangat mencintainya. Kami akan menikah seminggu lagi. Saya khawatir dia diculik oleh mantan karyawannya yang sakit hati, atau mungkin dipengaruhi oleh orang jahat yang ingin memeras keluarga kami, ucap Bimo dengan suara bergetar di depan kamera. Lalu, Bimo menatap lurus ke lensa kamera. Tatapannya seolah menembus layar dan menatap langsung ke mataku di ruang tunggu terminal ini. Dan untuk kamu, Risa, kalau kamu nonton ini, tolong pulang, sayang. Aku sudah memaafkan semuanya. Aku tahu kamu sedang bingung. Tapi di luar sana berbahaya. Ada orang gila yang sedang bersamamu. Dia kriminal, Risa. Dia buronan. Jangan biarkan dia mencuci otakmu. Pulanglah, aku akan melindungimu. Darahku mendidih. Bimo memutarbalikkan fakta. Dia menyebut Adrian sebagai kriminal. Dia memframing ini sebagai penculikan. Dengan begini, seluruh polisi di Indonesia akan memburu Adrian bukan sebagai korban, tapi sebagai tersangka penculikan. Dan masyarakat akan melihatku sebagai korban yang perlu diselamatkan, bukan wanita yang memilih pergi. Orang-orang di ruang tunggu mulai berbisik-bisik. Kasihan ya, cantik-cantik diculik. Itu tunangannya ganteng banget, setia lagi. Semoga penjahatnya ketangkap terus dihukum mati aja. Komentar-komentar itu berdengung di telingaku. Aku meremas tangan Adrian. Adrian menunduk dalam-dalam, wajahnya ketakutan. Dia pintar, Risa. Bimo sangat pintar.
Dia menutup semua jalan keluar kita. Sekarang, siapapun yang melihat kita akan melapor polisi karena mengira aku penculikku, bisik Adrian putus asa. Bus jurusan Surabaya sudah siap di jalur 5. Penumpang dipersilakan naik, suara pengumuman menggema. Aku berdiri, menarik tangan Adrian. Jangan dengarkan mereka. Kita naik bus itu sekarang. Kita pergi dari pulau ini secepatnya. Bimo boleh menguasai media, tapi dia tidak bisa menguasai takdir kita. Kami berjalan cepat menuju pintu bus. Namun, tepat saat aku hendak menyerahkan tiket ke kondektur, seorang petugas keamanan terminal yang berbadan tegap menahan langkah kami. Dia memegang lengan Adrian. "Tunggu sebentar, Mas. Topinya bisa dibuka," tegur petugas itu tegas. Jantungku berhenti berdetak. Petugas itu menatap Adrian dengan curiga, lalu matanya melirik ke layar TV yang masih menayangkan wajah Bimo dan berita penculikan itu. "Saya minta topinya dibuka." "Sekarang," ulangnya. Kali ini tangannya sudah siap memegang pentungan di pinggangnya. Tangan petugas keamanan itu masih mencengkeram lengan Adrian. Keringat dingin mengucur deras di pelipis Adrian, membasahi luka memar di wajahnya yang tertutup bayangan topi. Di layar televisi raksasa di belakang kami, wajah Bimo masih terpampang, memasang ekspresi tunangan yang hancur hati, memohon agar aku kembali. Orang-orang di sekitar kami mulai menoleh, tertarik oleh ketegangan yang terjadi. Bisik-bisik mulai terdengar semakin keras. "Tunggu, bukannya itu mirip yang di berita?" Iya loh. Coba lihat perempuannya." Aku tahu, dalam hitungan detik, penyamaran kami akan terbongkar. Jika Adrian membuka topinya, tamatlah riwayat kami. Aku harus bertindak gila. Aku harus menjadi wanita yang tidak pernah mereka bayangkan. "Pak, Bapak ini punya hati nurani nggak sih?" teriakku tiba-tiba dengan suara melengking, memecah keheningan ruang tunggu. Aku menepis tangan petugas itu dengan kasar dari lengan Adrian. Petugas itu terlonjak kaget. "Hah? Maksud Mbak apa?" "Suami saya ini sakit parah, Pak. Dia kena cacar api menular. Bapak lihat mukanya bengkak-bengkak dan bernanah. Dokter bilang ini bisa nular cuma lewat napas atau sentuhan. Makanya saya tutupin mukanya pakai topi dan masker biar nggak nularin orang satu terminal. Bapak mau ketularan. Bapak mau kulit Bapak melepuh kayak dia. Nih, buka aja kalau berani." "Buka." Aku menantang petugas itu dengan mata melotot. Tangan kananku pura-pura hendak menarik paksa topi Adrian. Aktingku sebagai istri yang stres dan emosional tampaknya berhasil. Wajah petugas itu berubah pucat. Dia mundur 2 langkah, menarik tangannya seolah baru saja menyentuh bara api. "Waduh, bilang dong Mbak kalau penyakit menular. Jangan main rahasia-rahasiaan," gerutunya sambil mengelap tangannya ke celana seragam, wajahnya jijik. "Ya Bapak main pegang-pegang aja. Minggir. Kami mau naik bus. Kalau telat berobat ke Surabaya, Bapak mau tanggung jawab kalau suami saya lewat," bentakku lagi, lebih galak. Kondektur bus yang berdiri di pintu bus melambai tidak sabar. "Woi, cepetan naik. Udah jam berangkat nih. Kalau sakit jangan lama-lama di pintu. Nularin penumpang lain nanti." Petugas keamanan itu akhirnya melambaikan tangan, memberi isyarat mengusir. "Ya sudah, sana naik. Jangan duduk dekat-dekat penumpang lain." Aku segera menarik Adrian naik ke dalam bus. Kakiku gemetar hebat saat menaiki tangga bus yang tinggi. Begitu kami masuk, bau apek karpet bus dan pengharum ruangan jeruk yang menyengat langsung menyambut. Bus kelas eksekutif itu untungnya agak gelap. Lampunya sudah diredupkan karena ini perjalanan malam. Aku memilih kursi paling belakang, di pojok dekat toilet. Tempat yang paling tidak diinginkan orang, tapi paling aman buat kami. Adrian duduk di dekat jendela. Aku di sebelahnya, menjadi tameng dari pandangan orang-orang di lorong. Bus mulai bergerak mundur, lalu melaju perlahan meninggalkan terminal Pulau Gebang. Saat roda bus menyentuh aspal jalan raya, aku baru berani menghembuskan napas. Air mataku menetes lagi, kali ini karena lega yang bercampur aduk dengan rasa takut yang belum hilang. Adrian menatapku. Matanya berkaca-kaca di balik kegelapan. "Kamu gila, Risa. Sumpah, kamu gila," bisiknya. Suaranya bergetar menahan tangis. "Cacar api. Ide dari mana itu?"
Aku tertawa kecil, tawa yang terdengar sumbang dan menyedihkan. Dari sinetron yang sering ditonton asisten rumah tanggaku. Maaf, aku harus bikin kamu kelihatan menjijikan supaya mereka nggak mau lihat wajahmu. Adrian meraih tanganku, menggenggamnya erat. Tangannya kasar, penuh kapalan, kontras sekali dengan tanganku yang halus hasil perawatan jutaan rupiah. Tapi genggaman ini terasa nyata. Genggaman yang sudah kurindukan selama 5 tahun. Makasih, Risa. Kamu nyelamatin nyawaku lagi. Tapi, kamu sadarkan apa yang baru saja kamu lakukan. Kamu ninggalin semuanya. Perusahaanmu, apartemenmu, reputasimu. Bimo pasti bakal hancurin nama baikmu di media. Besok pagi, kamu bukan lagi CEO sukses. Kamu bakal jadi buronan yang dianggap lari sama penjahat. Aku menyandarkan kepalaku di bahu Adrian yang kurus. Aku menatap jalanan Jakarta yang berkelap-kelip di luar jendela. Gedung-gedung tinggi itu, lampu-lampu kota itu, dulu adalah duniaku. Sekarang, mereka terlihat seperti masa lalu yang asing. Biarin aja, Adrian. Aku udah capek jadi boneka. Aku udah capek hidup dalam kepalsuan. Harta bisa dicari, nama baik bisa dibangun lagi. Tapi kalau aku kehilangan kamu lagi, aku bakal mati rasa seumur hidup. Lagian, aku bawa uang tunai dan perhiasan yang cukup buat kita hidup sederhana di desa terpencil selama beberapa tahun. Kita bisa buka warung, atau bertani. Asal sama kamu, aku siap hidup susah. Adrian terdiam lama. Lalu, dengan suara berat, dia mulai bicara hal yang membuat darahku membeku. Risa, ada satu hal lagi yang harus kamu tahu. Soal Bimo. Kenapa Bimo? Dia cuma korban ambisi orang tuanya juga kan? Tanyaku. Adrian menggeleng. Bukan. Bimo bukan orang baik. Waktu aku disekap di Singapura oleh Clarissa, aku sering dengar Clarissa teleponan sama seseorang di Indonesia. Mereka bahas bisnis pencucian uang lewat properti. Dan orang yang ditelepon itu, Bimo. Aku menegakkan punggung, menatap Adrian tak percaya. Maksudmu? Bimo dan Clarissa saling kenal. Mereka rekan bisnis, Risa. Bisnis kotor. Clarissa yang suplai dana haram dari luar negeri, Bimo yang cuci uangnya lewat proyek-proyek perumahan ayahnya. Perjodohan kamu itu bukan kebetulan. Bimo butuh perusahaan logistikmu buat jalur pengiriman barang-barang selundupan mereka tanpa pemeriksaan ketat. Mereka mau jadiin kamu tumbal. Kamu dinikahi bukan buat dicintai, tapi buat dijadiin tameng kalau bisnis mereka kebongkar. Ya Allah, tubuhku menggigil hebat. Fakta ini lebih mengerikan daripada sekadar dikhianati. Jadi selama ini, aku masuk ke dalam kandang singa. Ayahku, perusahaanku, semuanya sudah ditargetkan sejak awal. Bimo yang terlihat sopan dan alim itu ternyata monster yang sama mengerikannya dengan Clarissa. Kalau aku nggak ketemu kamu hari ini, mungkin setahun lagi aku udah mendekam di penjara gantiin Bimo. Gumamku ngeri. Adrian mengangguk. Allah nyelamatin kamu lewat aku, Riz. Dan nyelamatin aku lewat kamu. Kita impas. Bus melaju kencang masuk ke tol Cikampek. Keheningan malam menyelimuti kami. Aku mencoba memejamkan mata, tapi bayangan wajah Bimo yang tersenyum manis di TV tadi terus menghantui. Dia pasti sedang menyusun rencana untuk memburuku. 2 jam berlalu. Bus mulai masuk ke tol Cipali yang lurus dan panjang. Sebagian besar penumpang sudah tertidur pulas. Tiba-tiba, bus melambat. Di kejauhan, aku melihat kerlap-kerlip lampu biru strobo yang menyilaukan. Ada razia, kata sopir bus pada kondektur. Suaranya terdengar samar. Tumben jam segini ada operasi gabungan di tengah tol. Jantungku berhenti berdetak. Razia. Di tengah tol Cipali yang sepi. Ini bukan razia biasa. Bimo pasti sudah menggerakkan koneksinya di kepolisian. Mereka mencegat semua kendaraan yang keluar dari Jakarta. Adrian, bangun, bisikku panik, mengguncang bahu Adrian. Ada polisi di depan. Mereka pasti cari kita. Adrian terbangun, matanya langsung waspada. Kita nggak bisa turun. Ini jalan tol, kiri kanan cuma sawah gelap. Kalau kita lari, kita bakal ditembak. Terus gimana? Mereka pasti naik ke bus buat ngecek penumpang satu-satu, kataku,
Air mata keputusasaan mulai menetes lagi. Apa perjuangan kita cuma sampai di sini? Adrian melihat sekeliling. Matanya tertuju pada pintu toilet bus yang sempit di belakang kami. Toilet, kata Adrian. Itu tempat pertama yang bakal dicek. Adrian. Nggak mungkin, bantahku. Bukan di dalam toiletnya. Tapi di ruang mesin belakang toilet. Bus tipe ini punya ruang maintenance kecil di balik dinding toilet. Sempit, panas, dan bau solar. Tapi itu satu-satunya celah. Kamu harus masuk ke sana. Kamu gimana? Tanyaku. Cuma muat satu orang. Risa. Kamu masuk. Biar aku yang hadapi mereka. Aku bakal ngaku kalau aku nyulik kamu dan nurunin kamu di tengah jalan. Kamu bakal aman. Enggak. Gila kamu. Aku nggak mau pisah. Tolakku tegas. Risa, dengerin aku. Kalau kita ketangkap dua-duanya, kita habis. Kalau cuma aku, setidaknya kamu masih bisa lari. Kamu bisa bongkar kejahatan Bimo nanti. Masuk. Adrian mendorongku paksa menuju toilet. Tapi aku menahan pintu. Tidak. Aku tidak akan membiarkan skenario 5 tahun lalu terulang. Aku tidak akan membiarkan Adrian berkorban lagi. Aku melihat ke jendela. Di samping bus kami, ada sebuah truk pengangkut ayam potong yang juga terjebak antrean pemeriksaan. Truk itu baknya terbuka, ditutupi terpal biru yang sedikit tersingkap. Jarak antara jendela bus dan bak truk itu sangat dekat, kurang dari 1 meter. Jendela ini. Kita loncat ke truk sebelah, kataku cepat. Itu gila, Risa. Kalau jatuh kita kelindas. Lebih baik mati kelindas daripada balik ke Bimo. Buka jendelanya. Kaca jendela bus eksekutif biasanya mati, tapi jendela paling belakang ini adalah jendela darurat. Ada tuas merah pemecah kaca. Adrian paham maksudku. Tanpa banyak bicara, dia menarik tuas itu. Pra. Kaca retak. Adrian mendorong kaca itu dengan sikunya hingga pecah berantakan. Angin malam menderu masuk. Suara pecahan kaca tertutup oleh suara mesin truk di sebelah. Penumpang lain masih tidur. Tidak ada yang sadar. Cepat, Adrian. Sebelum polisi naik, desakku. Adrian memanjat keluar jendela lebih dulu. Dia melompat dengan gesit meski tubuhnya sakit, mendarat di atas tumpukan keranjang ayam di truk sebelah. Truk itu berjalan pelan, merayap dalam antrean. Ayo, Risa. Lompat. Aku tangkap, bisik Adrian sambil mengulurkan tangan. Aku, Risa Andini, wanita yang biasa duduk di kursi direktur, kini berdiri di bingkai jendela bus yang pecah. Di bawahku aspal hitam menganga. Di depanku, tumpukan ayam potong yang bau amis. Aku memejamkan mata, menyebut nama Allah, dan melompat. Tubuhku melayang sesaat, lalu mendarat keras di atas keranjang plastik yang keras. Adrian menangkapku, tapi momentum membuat kami berdua terguling di antara ayam-ayam yang berkotek kaget. Bau kotoran ayam langsung menusuk hidung, menempel di baju, di rambut, di kulitku. SSST. Diam, bisik Adrian sambil menarik terpal biru untuk menutupi tubuh kami. Kami berbaring berhimpitan di bawah terpal, di antara ribuan ayam potong. Gelap, pengap, dan baunya luar biasa busuk. Napasku memburu. Jantungku berdetak seirama dengan detak jantung Adrian yang kupeluk erat. Dari celah terpal, aku melihat polisi naik ke dalam bus yang baru saja kami tinggalkan. Mereka menyisir setiap kursi. Aku melihat senter mereka menyorot ke arah jendela belakang yang pecah. Teriakan-teriakan mulai terdengar. Ada yang kabur. Jendelanya pecah. Cari di sekitar tol. Sisir area ini. Polisi berlarian di jalan aspal, menyenter ke arah selokan dan sawah di pinggir tol. Mereka tidak menyangka bahwa buronan mereka sedang bersembunyi di atas truk ayam yang antre tepat di sebelah bus. Truk yang kami tumpangi mulai bergerak maju perlahan. Sopir truk menyerahkan surat jalan pada polisi di depan. Bawa apa, Pak? Tanya polisi. Ayam, Pak. Mau kirim ke pasar induk Solo. Jawab sopir truk dengan logat Jawa kental. Ya sudah, jalan. Hati-hati. Ada buronan lepas. Truk menderu, kembali melaju. Semakin lama semakin kencang, meninggalkan lokasi razia, meninggalkan polisi, meninggalkan Bimo, dan meninggalkan masa laluku.
Di bawah terpal yang bau itu, aku menangis lagi. Tapi kali ini, aku menangis sambil tertawa. Aku kotor. Aku bau tahi ayam. Aku buronan. Aku tidak punya apa-apa lagi selain baju yang melekat di badan. Tapi saat Adrian memelukku dan mencium keningku yang penuh debu, aku sadar satu hal. Aku bebas. Risa yang dulu, yang terikat pada ekspektasi orang lain, sudah mati di Jakarta. Risa yang baru telah lahir di atas truk ayam ini. Kita mau kemana sekarang? Tanya Adrian lirih. Suaranya terdengar lelah tapi lega. Kemana saja truk ini membawa kita? Jawabku mantap. Kita mulai dari nol, Adrian. Benar-benar dari nol. Mungkin kita akan jadi petani di desa terpencil di kaki Gunung Lawu, atau jadi pedagang pasar di pesisir Jawa Timur. Aku nggak peduli. Yang penting, setiap pagi saat aku bangun, orang pertama yang kulihat adalah kamu. Adrian tersenyum dalam gelap. Aku bisa merasakannya. Terima kasih, Risa. Terima kasih sudah memilihku. Aku mengeratkan pelukanku. Tidak, Adrian. Terima kasih sudah bertahan hidup untukku. Malam itu, di bawah langit Jawa yang luas, dua anak manusia tidur berpelukan di atas truk pengangkut ayam. Menuju masa depan yang tidak pasti, namun penuh dengan cinta yang paling jujur. Dan bagiku, ini adalah akhir bahagia yang jauh lebih indah daripada pesta pernikahan mewah di gedung berbintang manapun. Apa yang terjadi selanjutnya akan menjadi petualangan baru bagi kami. Petualangan melawan dunia, dengan bermodalkan cinta dan keyakinan pada Allah. Dan aku siap. Sangat siap. Tamat.